Kembali lagi di Belajar Kilat. Belajar singkat dan cepat. Han, aku mau tanya tentang internal audit. Internal audit, kenapa emangnya mas? Jadi gini Han, aku kurang paham tentang bedanya audit internal sama audit eksternal. Oh, perbedaannya. Iya benar. Jadi gini, audit internal itu biasanya yang ada di dalam lingkup perusahaan. Nah, kalau audit eksternal itu biasanya di luar dari perusahaan tersebut dan bersifat independen, tidak dikuasai oleh pihak manapun. Nah, aktivitas audit internal dan audit eksternal bisa jadi tumpang tindih dalam hal-hal seperti penilaian kecukupan pengendalian pada fungsi akuntansi. Namun perbedaan antara kedua bidang ini jauh lebih banyak daripada kesamaannya loh. Akibat adanya tujuan yang berbeda. Audit internal memberikan informasi yang diperlukan manajer dalam menjalankan tanggung jawab mereka secara aktif. Nah, sedangkan mas, audit eksternal itu menentukan kewajaran penyajian laporan posisi keuangan suatu perusahaan dan hasil usaha untuk periode tersebut. Ah, itu maksudnya gimana Han? Antara auditor internal sama auditor eksternal? Jadi gini, di dalam internal audit dan external audit ada beberapa aspek yang membedakan, yang cukup bisa membedakan antara internal audit dan external audit mas. Yang pertama itu dari aspek konsumen. Internal audit itu menyajikan laporannya kepada manajer dan komite audit. Nah, pada external audit mereka menyajikannya kepada stockholder mereka yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Contohnya gimana tuh Han? Kalau internal audit kan tadi di manajer sama komite audit mas. Nah, kenapa mereka kok ke manajer dan komite audit? Karena biasanya yang minta atau butuh yaitu manajer terkait atau divisi audit sendiri. Nah, kalau stockholder biasanya kalau perusahaan ini yang TBK, perusahaan terbuka. Oh gitu, iya terus. Perusahaan itu kan sahamnya dimiliki oleh masyarakat nih. Iya benar. Jadi pemegang saham ini butuh external audit untuk mengaudit perusahaan tentang laporan keuangannya. Jadi stockholder ini semakin percaya gitu loh mas sama perusahaan yang ingin mereka beli sahamnya, seperti itu. Oh jadi gitu. Terus ada lagi nggak? Jadi aspek selanjutnya itu fokus. Kalau internal audit fokusnya kepada risiko bisnis. Nah kalau external audit fokusnya pada risiko laporan keuangan. Tahu nggak mas, risiko bisnis itu yang dimaksud gimana? Apa bener ya risiko bisnis itu jadi yang mempengaruhi bisnis di dalamnya? Bener nggak? Jadi tepatnya gini, dia itu bertugas mengoreksi atau mengaudit perihal kegiatan bisnis. Bisa di faktor manajemennya, Oke. SDM-nya, Oke. atau bisa di keuangannya. Oh di lingkup ini ya divisi jatuhnya ya? Betul sekali. Oh gitu. Terus yang eksternal audit? Kalau eksternal audit, risiko laporan keuangan. Kalau ini fokusnya lebih di laporan keuangannya saja untuk mengulik ada atau tidaknya suatu kecurangan di entitas tersebut. Oh gitu, di fokusnya udah berbeda ya antara internal audit sama eksternal audit. Betul, fokusnya udah berbeda. Jadi meskipun mereka auditor, tapi fokusnya mereka berbeda mas. Oh gitu. Setelah aspek fokus, terus aspek apa lagi nih? Setelah aspek fokus ya mas, ada pengendalian dan kecurangan. Kalau pengendalian dan kecurangannya audit internal itu secara langsung, tapi kalau eksternal audit itu tidak langsung. Gimana sih maksudnya langsung dan tidak langsung itu mas? Jadi kalau langsung itu internal audit, karyawan perusahaan langsung bisa diserahkan ke manajemen masing-masing. Jadi bisa langsung dievaluasi apa ada faktor-faktor yang mempengaruhi atau ada risiko-risiko yang akan menggagalkan suatu perusahaan tersebut. Jadi bisa langsung dievaluasi oleh manajemen dari bidangnya masing-masing. Oke. Kalau yang tadi eksternal audit jatuhnya gimana tuh? Tidak langsung. Kalau eksternal audit maksudnya aspek pengendalian dan kecurangan itu tidak langsung adalah by request. Jadi apa yang diminta dari perusahaan ke eksternal audit ialah A, maka pihak eksternal audit juga memberikan A. Oh jadi yang aku tangkep nih untuk pengendalian dan kecurangan di internal audit secara langsung itu pihak auditornya bisa langsung mengevaluasi ya Han? Betul. Dari setiap divisi yang ada di lingkup entitas itu. Jadi kalau yang eksternal audit itu hanya by request. Jadi kalau misalkan kita sebut klien minta untuk dievaluasi atau diaudit tentang masalah ini, ya hasilnya cuma ini doang, nggak bisa semua ya. Lebih ke laporan keuangan sih mas kalau eksternal. Kalau internal melingkupi beberapa aspek operasional lainnya, nggak hanya laporan keuangannya aja. Oh gitu. Oke. Terus ada lagi nggak?
faktor selanjutnya masuk ke kebebasan. Kalau internal audit karena mereka masuk ke suatu entitas tersebut ya objektivitas. Kalau yang eksternal audit berdasarkan status. Gimana tuh? Ini bener kan? Ini yang status nih bahas tentang istilah WTP gitu ya? Iya, udah tahu nggak Mas? WTP sama WP gitu kepanjangannya apa? Aku sih cuma tahu yang WTP ya, wajar tanpa pengecualian kalau nggak salah. Betul, iya. Tapi bisa dijelasin nggak itu? Maksudnya gimana sih? Jadi seorang auditor itu bisa memberikan status pada perusahaan yang mereka audit dengan WTP. Kalau memang nggak ada kecurangan, tidak ada indikasi kecurangan. Tapi kalau ada beberapa kecurangan ya nanti hasilnya nggak WTP lagi, bisa jadi WP atau bisa jadi tidak wajar gitu Mas. Kalau eksternal auditor gitu. Nah kalau internal auditor itu dilihat dari objektivitasnya dengan apa yang diaudit. Jadi mereka ngaudit apa ya, mereka secara objektif ngaudit hal itu. Gitu. Oke, nangkep. Terus ada lagi nggak atau itu yang terakhir? Ada satu lagi tentang kegiatan. Kalau internal audit itu prosesnya sedang berjalan, tapi kalau yang eksternal audit itu ngikutin periode akuntansi. Masih tahu nggak Mas periode akuntansi itu gimana? Periode akuntansi bener nggak dilakukan itu di awal tahun sama di akhir tahun atau cuma satu aja? Tergantung dari perusahaan sih Mas, lebih tepatnya kalau periode akuntansi. Jadi tutup buku baru dilakukan adanya audit. Jadi kalau belum tutup buku ya auditor eksternal nggak bisa ngotak-ngatik. Pertanggungjawabannya pun juga ke pemerintah atau masyarakat juga. Jadi bukan lagi ke perusahaan tersebut, tanggung jawabnya langsung ke pemerintah sama masyarakat juga. Jadi luas ya itu ya? Iya, tanggung jawabnya eksternal auditor itu luas sekali. Karena kalau ada beberapa kejanggalan dan auditor eksternal melewati itu bisa melanggar kode etik loh Mas. Oh gitu ya, itu berat banget. Eksternal audit itu. Jadi kalau semua yang aku tangkap ini hasil dari diskusi kita, kesimpulannya itu untuk audit eksternal menilai hasil akhir. Betul. Atau output dari kegiatan atau program yang diaudit. Nah, sedangkan audit internal itu membantu manajemen sejak sebelum, selama, dan setelah kegiatan yang dilakukan. Gini, kalau tepatnya yang audit internal itu bisa dilakukan langsung pada bulan itu langsung. Jadi sesuai request dari perusahaan tersebut. Kalau memang bulan depan nih kita mau ngadain internal audit internal ya. Bisa aja bulan depannya kita langsung audit internal tanpa menunggu tutup buku gitu Mas. Oh gitu. Oke, nangkep Han. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Belajar kilat hanya di IAI Jatim TV.